Assalamualaikum warahmatullahi azza wa jalla wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamda syukrillah amma ba'du. Puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul yang mulia ini. Salawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan di kita. Siapa lagi tidak lain tidak bukan ila habibina wa syafiina ya maulana Muhammadin SAW. Izinkan saya pada hari ini siang menjelang sore ini menceritakan atau mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Lanjut. Ringkasan kisah Nabi Sulaiman dari lahir lengkap sampai ke wafatnya beliau. Nabi Sulaiman dari lahir lengkap. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang memiliki banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizatnya yaitu begitu dikenal oleh masyarakat Islam, bahkan Nasrani dan Yahudi. Adalah dia dianugerahi kemampuan untuk punya kekuasaan atas binatang dan jin. Berikut adalah kisahnya. Ringkasan kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kecil. Sewaktu dia masih kecil, ketika Nabi Daud alaihissalam adalah ayahandanya, yaitu ayahnya, naik tahta kerajaan Bani Israel. Sulaiman selalu menampinginya dalam setiap sidang yang diadakan untuk mengatasi perbedaan dan perselisihan yang timbul di masyarakat. Daud, ayahnya, sengaja menyuruhnya menghadiri sidang pengadilan dan melibatkannya dalam urusan kerajaan guna mendidik dan mempersiapkannya menjadi putra mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan ketika saatnya tiba baginya untuk tampil. Panggilan Allah untuk meninggalkan dunia fana ini, dan memang Sulaiman adalah yang paling cerdas di antara saudara-saudaranya yang bahkan lebih tua darinya. Sebuah kejadian yang menunjukkan kepintaran dan ketajaman pikirannya terjadi di salah satu di sidang pengadilan yang juga dihadirinya. Dalam pertemuan itu, dua orang datang mengadu dan meminta Nabi Daud alaihissalam menyelesaikan perselisihannya, yakni kambing temannya masuk ke salah satu kebun sayur milik pria pada malam hari, sehingga mengakibatkan rusaknya harta benda yang diurusnya sampai sesaat sebelum waktu panen. Lanjut. Temannya mengakui kebenaran keluhan temannya dan bahwa ternaknya memang telah merusak kebun dan pekarangan temannya. Dalam sengketa tersebut, Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi pada pemilik kebun karena telah merusak kambing peliharaan tetangganya. Oleh karenanya, pemilik kambing harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi atas penelantaran yang dideritanya mengurus ternaknya. Ringkasan kisah Nabi Sulaiman muda. Sejak usia dini, Daud mempersiapkan Sulaiman untuk menggantikannya di atas tahta kerajaan Bani Israel. Abang Sulaiman yang bernama Absyalum tidak mengizinkan adiknya menginjaknya. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi putra mahkota dan bukan adik laki-lakinya yang secara fisik lebih lemah, lebih muda dan tidak memiliki banyak pengalaman hidup darinya. Karena itu ia memendam dendam kepada ayahnya yang ia rasa tidak adil dan melanggar hak-haknya sebagai pewaris pertama tahta kerajaan Bani Israel. Bertekad untuk memberontak melawan ayahnya, Absyalum berjuang mati-matian untuk merebut kekuasaan dari ayah atau adik laki-lakinya, yaitu Nabi Sulaiman. Tidak peduli pengorbanan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya itu. Dan dalam mempersiapkan rencananya untuk pemberontakan, dia mencoba mendekati orang-orang dari jauh, menunjukkan cinta dan kasih sayangnya, membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan menyatukan mereka di bawah pengaruh dan kepemimpinannya. Tidak jarang ia memperluas pengaruhnya dengan berdiri di luar gerbang istana, menangkapi orang-orang yang datang menemui raja dan secara pribadi memecahkan masalah.
merasa bahwa pengaruhnya telah menyebar di antara orang-orang Bani Israel dan bahwa dia telah berhasil memenangkan hati sebagian besar orang. Absalom merasa sudah waktunya untuk melakukan kudeta dan merebut kekuasaan ayahnya untuk mengambil alih. Nanti akan dilanjutkan di part selanjutnya. Itu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta penanya. Akhirul kalam, munjur man qala wa tanjul man qala. Lihat apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih.